Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irani Novita Kaka, NIM 10120210158, kelas B semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen, UTS Sejarah Gereja Umum. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kisah seorang tokoh yang berperan dalam perkembangan sejarah gereja pada abad pertengahan, yaitu John Wycliffe. Nah, John Wycliffe ini adalah seorang tokoh perintis gerakan reformasi di Inggris pada abad ke-14 atau abad pertengahan. Ia juga dikenal sebagai seorang filsuf. Wycliffe dilahirkan di Yorkshire pada tahun 1325 dan menempuh pendidikan di Universitas Oxford. Ia memperoleh dokter teologi pada tahun 1372. Meski menduduki beberapa posisi penting dalam gereja, namun di muka umum ia belum dikenal hingga tahun 1374. Sekitar tahun 1374, Wycliffe mulai dikenal umum lantaran hubungannya dengan Pangeran John dari Gaunt yang anti-klerus. Wycliffe mulai mengkhotbah tentang kesewenangan dan kebusukan Paus sehingga menarik banyak perhatian orang. Paus berusaha untuk mendiamkan Wycliffe, namun ia tidak berhasil karena Wycliffe mendapatkan perlindungan dari Pangeran John. Pada tahun 1379, Wycliffe mulai kegiatan keluar. Ia mengutus sarjana dan orang awam untuk berkhotbah dan membacakan Alkitab kepada umat. Ia mulai menyerap ajaran transubstansiasi. Menurut dia, ajaran tersebut merupakan ibadah penyembahan berhala. Perlawanannya dengan Paus dinyatakan lewat beberapa hal, yaitu yang pertama, ia mempertanyakan hak gereja atas kuasa duniawi dan kekayaannya. Ketika itu Paus menuntut hak milik gereja di Inggris sebagai milik Paus. Wycliffe berpendapat bahwa harta milik gereja di Inggris adalah milik negara. Yang kedua, ia mempertanyakan penjualan surat-surat pengampunan dan jabatan-jabatan gerejawi. Yang ketiga, ia mempertanyakan penyembahan para santo dan relik yang berbau takayul serta kuasa Paus. Yang keempat, ia mempertanyakan pandangan resmi tentang Ekaristi yang dikeluarkan oleh Konsili Lateran keempat atau karena tidak terdapat di Alkitab. Pada masa itu, masyarakat Inggris penuh sentimen terhadap gereja Roma. Para pangeran dan orang awam menyesalkan cara gereja merampas kekuasaan dan harta, sehingga peristiwa itu mengakibatkan tulisannya dilarang. Sementara itu, Wycliffe diamankan dan dicopot dari kedudukannya di Oxford, serta dilarang menyebarluaskan pandangannya. Pada tahun 1378, Wycliffe menulis buku yang berjudul Protes, di mana buku itu membahas tentang rumusan ajarannya. Di sini ia menghabiskan waktunya dengan menulis hingga wafatnya pada tahun 1384. Wycliffe bersama pengikutnya ditindas di Inggris, namun pandangan-pandangannya mendapat pengikut di Bohemia dengan pemimpinnya Johannes Huss. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, karena setiap orang harus diberi keleluasan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Nah, dari tokoh ini yang perlu kita teladani adalah selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah.